Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kampus, apa kabar? Lama ya nggak nongkrong lagi atau nggak tampil di Malik Podcast miliknya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tentu saja dengan kesibukan yang begitu padat, apalagi sebentar lagi akan ada penerimaan mahasiswa baru untuk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, untuk Anda yang udah nunggu-nunggu kontennya Malik Podcast, kali ini saya kedatangan tamu yang jelas tamu ini berpengaruh sekali dengan informasi-informasi tentang UIN Malang. Siapa lagi kalau bukan bagian dari Humas UIN Malang. Kali ini saya sudah kehadiran salah satu atau satu-satunya perempuan yang ada di Humas UIN Malang. Langsung saja saya sapa dulu dia dengan wajah cantiknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. By the way, ini namanya Mbak Alita, sahabat kampus ya. Dan bisa diperkenalkan diri sendiri dulu mungkin ke sahabat kampus. Boleh deh. Halo, selamat datang buat teman-teman Malik Podcast. Perkenalkan, nama saya Lita. Saya salah satu rekan atau staf Humas yang berkecimpung di Humas dan menjalankan sosial media yang ada di UIN Malang. Oke, jadi kalau sahabat kampus nih lihat informasi yang ada di Instagram, terus kemudian apa lagi? Banyak Instagram, banyak ya. Iya, TikTok juga udah mulai mulai increase menaik ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya ada seseorang yang menggerakkan sosial media ini, nggak mungkin diem-diem aja ya. Terus mungkin kalau misalnya sahabat kampus tiba-tiba komen, Min gitu ya, kapan sih ininya gitu, info ini. Ternyata si Mimin itu adalah Alita ya. Saya pelakunya. Jadi kalau Anda manggil Mimin sebenarnya inilah sosok yang ada di admin dari sosial media. Bisa dijelasin nggak ada apa aja sih sebenarnya di sosial media atau bagian humas tuh megang apa aja nggak? Kalau di UIN ini bagian humas itu banyak sekali sih kerjanya ya. Kadang orang-orang juga mikir kan humas apa sih kerjanya ya gitu ya. Apa sih kerjanya? Saya juga bertanya-tanya loh. Di bagian humas ini banyak sekali ya, karena humas ini salah satu garda depan juga dari UIN. Betul. Karena menangani bagaimana kalau misalkan mungkin mahasiswa atau masyarakat luar itu ingin bertanya tentang UIN tuh gimana sih buat pendaftaran PMB ataupun buat informasi yang ada di UIN itu apa aja sih? Nah, disitulah peran humas ada di sana. Selain itu juga dari humas sebagai protokoler juga dari kegiatan pimpinan ada di UIN ya? Ada di UIN juga. Kemudian jika kos lagi sekarang ini lagi sibuk dengan PMB, itu adalah salah satu peran humas untuk menyampaikan kebutuhan atau informasi-informasi apa aja sih yang ada di UIN. Gitu. Terus kayak gini nih, biasanya kan memang humas kan langsung menyentuh masyarakat ya Mbak Alita ya. Cuman kadang-kadang kan nggak semua pertanyaan dari masyarakat itu bisa terjawab ya. Gimana nih, ada tips atau trik nggak biar komen saya tuh direspon sama Mbak Mimin gitu misalnya? Boleh nggak lewat DM gitu, bakal dibalas nggak sih? Kalau di direct message dari Instagram tuh memang banyak sekali, tapi memang karena banyak sekali kita tidak bisa untuk fast respon untuk menjawab. Jadi mungkin ya banyak sekali juga yang tanya di WhatsApp juga, di Instagram ataupun juga di TikTok. Ya, mungkin kita berusaha untuk menjawab satu-satu sih, itu aja sih. Karena memang pertanyaan dari pertanyaan ke humas itu tidak hanya untuk PMB, juga pertanyaan masalah kampus itu juga banyak banget. Jadi semaksimal mungkin, semaksimal mungkin kita berusaha untuk menjawab gitu aja. Gitu ya. Supaya memang masyarakat langsung bisa tahu apa yang ada di dalam UIN Malang gitu ya. Kalau boleh tahu pimpinannya yang di humas ada siapa aja, terus ada berapa orang yang ada di humas itu sih Mbak? Nggak mungkin dong Mbak Alita sendiri gitu kan? Kalau untuk di circle humas, di circle humas itu kita ada empat. Itu ada pimpinan kita, namanya Bapak Fatkut Ulum. Kemudian ada rekan juga atas nama Jajang, Mas Jajang Wicaksono. Kemudian ada juga Bapak Ajay, dan yang paling cantik Alita Natrisya. Betah ya Anda ya. Tapi ada satu lagi tim dari yang selalu bantu humas itu ada namanya Muhammad Hafid. Muhammad Hafid. Iya, dia selalu bantu untuk kegiatan-kegiatan humas ya, luar biasa. Kendalanya yang Anda rasakan selama ada di humas nih Mbak Alita apa nih? Terganggu dengan orang-orang atau bapak-bapak yang ada di sekitar Anda, atau mungkin justru terganggu dengan teror para ini nih followers ya? Mungkin sih kalau di bagian humas, apalagi kita di bagian sosial media ya, salah satu hal yang harus kita punya adalah kita harus berusaha untuk
tidak peduli dengan komen netizen negatif dari netizen. Kalau misalkan itu kita bakal ke distract gitu ya dengan itu. Jadi kita harus tetap berpositif thinking, dan bagaimana sih kita harus memberikan kata-kata yang responnya tuh dengan positif juga kayak gitu. Jadi gitu ya. Gitu sih. Udah kayak selebgram ya. Iya udah kayak selebgram saja ya saya ya. Nggak perlu di spill ya. Apa namanya Instagramnya Mbak Alita sendiri nggak usah ya. Atau boleh nggak usah ya. Oke, nah kira-kira ada nggak pembagian kayak misalnya berapa porsi informasi misalnya fakultas itu kan banyak di UIN Malang. Ada nggak pembagian porsinya untuk masing-masing fakultas? Apakah ya pokoknya setiap ada info dari fakultas apapun bisa di-up atau mungkin terbatas gitu? Mungkin untuk yang bisa kita upload di sosial media dari UIN officially itu mungkin untuk event-event atau acara-acara besar. Misalkan kalau misalkan ada acara event yang besar di UIN, kayak misalkan kayak dulu ada pesona atau apa gitu ya, itu kita bisa langsung up di Instagram. Tapi kalau misalkan untuk kegiatan yang ada di fakultas, biasanya kita langsung upnya tuh di story Instagram. Masih gitu. Bisa ya. Masih jadi bisa. Ada perbedaan di story sama di feednya. Terus juga kemungkinan ada biasanya kalau dari mahasiswa tuh kayak direct message, kakak Mimin belum minta tolong dong di share ini, kita juga bisa bantu ya. Gitu. Luar biasa sekali. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mahasiswa. Gitu Tidak hanya untuk pimpinan, mahasiswa pun di balik media sosial soalnya. Benar sekali. Untuk mahasiswa pun kita juga tetap memberikan pelayanan yang terbaik juga. Dalam waktu dekat ini, kira-kira apa sih yang lagi dikerjain sama Humas? Apalagi ini kan udah mau deket-deket penerimaan mahasiswa baru ya. Benar sekali. Nah, untuk dekat-dekat ini kita ada beberapa proyek sih yang harus kita lakukan. Pertama ini juga nih ada Malik Podcast ya. Kita harus mengkoordinir untuk pimpinan berpartisipasi dalam Ramadan ini. Selama 30 hari ya. Bener, selama 30 hari full demi UIN. terus. Kemudian kita lebih fokus juga untuk PMB sih, penerimaan mahasiswa baru. Jadi kita harus lebih share untuk informasi yang ada gitu di UIN. Jadi karena kan jalurnya banyak ya. Jadi secara secara terjadwal Mimin juga mengupdate informasi itu ya. Benar sekali. Yang paling deket apa Mbak? Ini sih Mandiri ya. Mandiri ya? Oh, yang kemarin-kemarin udah selesai ya? Yang kemarin-kemarin sudah berlalu. Oke, tapi masih ada ini kan yang kemarin prestasi itu kan ya. Oke, masih dibuka sampai kapan dong untuk jalur prestasi yang beasiswa prestasi? Oh, banyak banget, saya nggak bisa share. Bisa langsung cek aja di website UIN. Nah, itu dong bisa diinfokan. Kalau misalnya pengen tahu info-info tentang pendaftaran itu di mana aja, terus TikToknya apa, Instagramnya apa, YouTube-nya apa, bisa di-share di sini dong. Buat teman-teman sahabat Maliki, kalau misalkan ingin tahu informasi apa aja yang ada di UIN, kalian bisa langsung aja cek di website kami di UIN Malang, UIN Malang gitu. Bisa UIN MLG. Yang mana ya ini Instagram? Ini websitenya. Kalau misalkan mau cari di sosial media, di Instagram ada di UIN MLG, di Twitter kita juga aja cari aja UIN. Di Twitter juga ada. Itu yang terbaru TikTok terbaru juga ada UIN MLG juga. UIN MLG gitu ya. Jadi jangan lupa follow juga. Jangan lupa follow. Kalau memang ada informasi yang ingin ditanyakan bisa melalui direct message. Kalau misalnya nggak kebales ya mungkin bisa cari informasi di beberapa informasi yang sudah tertempel di feed gitu ya. Benar sekali. Oke gitu Mbak Alita, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan sama sahabat kampus biar apa ya, kayaknya oke nih masuk di UIN Malang. Kenapa Mbak? Gitu ya. Kalau di UIN Malang sih khususnya untuk mahasiswa Islamik ya, kamu wajib banget daftar di UIN Malang karena di sini juga kita banyak sekali tidak hanya untuk belajar, tapi kita juga banyak sekali kamu bisa mengembangkan ilmu-ilmu lainnya yang ada di UIN Malang. Gitu sih. Luar biasa. Begini nih kalau Mbak Mimin ya harus update terus informasi-informasi yang ada di UIN Malang. Kalau selama ini Anda nggak tahu siapa yang ada di baliknya media sosial, ternyata Mbak yang cantik ini. Silakan PDKT terus dan kayaknya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak Mbak Alita. Kapan-kapan kayaknya kita perlu menulik lagi nih. Boleh. Masih banyak sekali hal yang wajib kita bahas. Jadi kita cuma mengantar doang di kulitnya. Kita masih banyak sekali bahasan yang harus kita bahas. Kalau bisa jadi jangan kemana-mana. Pantengin terus podcastnya Maliki Podcast yang ada di UIN Malang dari YouTube channel resminya UIN Malang. Dan kayaknya itu saja untuk Humas ini perkenalan. Besok-besok kita akan bahas lebih banyak lagi kalau ada event-event yang menarik di UIN Malang. Terima kasih, sampai jumpa. Sama-sama. See you, sahabat kampus. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye.